Baik, selamat pagi rekan-rekan semuanya. Pada hari ini saya akan melakukan kegiatan pre-teaching. Nama saya Denny Aryadi. Materi yang akan saya bawakan hari ini adalah volume kubus dan balok. Itu berada di kelas 8. Baik Pak, itu saja perkenalan dari saya. Siap, Pak. Siapa? Oke, 15 menit dimulai dari sekarang. Oke, selamat pagi semuanya, siswa-siswi sekalian. Pagi, Pak. Pagi, Ya, Pak. apa kabarnya hari ini? Baik, Pak. Baik. Alhamdulillah, puji syukur hadirat Tuhan. Sehingga pada hari ini kita masih dapat bertemu di room Zoom ini. Baik, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, Bapak minta tolong satu orang untuk pimpin doa dulu. Asep, silakan pimpin doa dulu untuk memulai pembelajaran. Baik, Pak. Mari kita teman-teman kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih, Asep. Nah, jadi siswa-siswi sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, Bapak akan mengecek kehadiran kalian pada hari ini. Jihan Aulia, ada? Hadir. Hadir, oke. Berarti ada satu orang yang tidak hadir ya? Heni tidak hadir, sedang sakit. Oke. Siswa-siswi sekalian, hari ini kita akan melanjutkan materi matematika kita, yaitu tentang volume, kubus, dan balok. Nah, volume, kubus, dan balok ini nantinya akan kita bahas dalam beberapa sesi ya. Baik, sebelum itu Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Ya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui penerapan problem based learning, peserta didik diharapkan memiliki pengetahuan tentang menemukan rumus dan menghitung volume bangun ruang sisi datar, khususnya kubus dan balok. Kemudian terlibat aktif dalam diskusi dengan penuh disiplin dan bertanggung jawab, serta terampil dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume bangun ruang sisi datar, khususnya kubus dan balok. Nah, pada hari ini kita akan menerapkan pelajaran dengan model problem based learning, artinya nanti kalian akan berdiskusi secara berkelompok, kemudian menyelesaikan pembelajaran ini berdasarkan berbasis masalah. Baik. Nah, materi apa saja yang akan kita bahas hari ini? Yang pertama adalah menemukan rumus volume kubus dan balok. Yang kedua, menghitung volume kubus dan balok. Dan yang ketiga adalah pemecahan soal terkait volume kubus dan balok. Jadi 3 masalah ini yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, baik. Sebelum kita memasuki materi, Bapak ingin mengingatkan kembali kalian pada materi yang pernah kita pelajari sebelumnya. Nah, kira-kira masih ingat tidak bahwa sebelumnya kita sudah membahas tentang luas permukaan kubus dan balok. Nah, kali ini Bapak minta kita flashback kembali. Kira-kira benda-benda apa saja yang ada di sekitar kalian ini yang menyerupai atau berbentuk kubus dan balok? Coba Agnes sebutkan satu saja benda yang berbentuk kubus di sekitar Agnes saat ini. Ada tidak? Ya, benar sekali. Ya, dadu ya, betul sekali Agnes. Ya, dadu salah satu yang berbentuk kubus. Kemudian Dixon, coba sebutkan benda yang berbentuk balok. Ya, betul sekali. Penghapus ya, penghapus juga berbentuk dengan balok. Nah, setelah ini, karena kita sudah mengingat materi sebelumnya, kita akan melaksanakan tes awal atau pre-test untuk mengetahui kemampuan awal kalian. Nah, Bapak sudah sediakan link, kemudian ada barcode di sini. Silakan di-scan barcode-nya. Kemudian bisa juga menggunakan Google dengan mengetik https://tes.id/tes awal. Nanti kalian akan menuju diarahkan ke Google Form. Baik, Bapak tunggu. Silakan kalian kerjakan soal yang ada di Google Form itu selama kurang lebih 5 menit dari sekarang. Oke, terima kasih sudah Bapak cek. Sudah dikerjakan semua. Dan ternyata hasilnya memang masih ada beberapa siswa yang belum maksimal dalam mengerjakan soal pretest ini. Nah, Bapak harap setelah pembelajaran nanti kita bisa meningkatkan kemampuan kita. Oke, nah kita akan memasuki dalam materi. Bapak akan menjelaskan sedikit tentang apa yang akan kita gali hari ini. Nah, pertanyaan pertama ini apa itu volume? Bapak coba mengaitkan dengan satu buah gambar di sini. Ya, satu buah gambar. Coba Namira ini biasanya pernah kan beli minuman seperti ini ya, Namira ya? Nah, Pak. Nah, ini kira-kira bentuk dari kotak minuman teh ini apa ya, Namira? Balok kayaknya.
Ya, balok ya, betul sekali Namira. Nah, terima kasih Namira. Nah, ini Sama, Pak. bentuknya seperti balok kata Namira. Nah, kita lihat bahwa di setiap kemasan itu ada tertera isi daripada airnya yang di dalam itu ada. Kalau itu terlihat 330 mililiter. Nah, pertanyaan Bapak sekarang, nah, apa sih maksud 330 mililiter ini? Sekarang coba Asep, Bapak minta tolong. Apa maksudnya dari 330 mililiter ini, Asep? Volumenya Pak, 330 Volume, Pak. ya volume. Terima kasih Asep. Nah, baik. Kita akan menggali lebih lanjut apa pertanyaan dari Asep tadi dengan masalah-masalah yang akan kita bahas di dalam LKPD. Nah, apa itu 330 ml itu tadi? Apakah volume itu hanya airnya saja atau ruang yang ada di dalamnya? Sekarang Bapak sedikit memberikan penjelasan. Nah, volume adalah penghitungan seberapa banyak ruang yang bisa ditempati suatu objek. Nah, artinya adalah ruang yang bisa ditempati suatu objek. Objek itu banyak. Bisa benda cair, bisa benda padat. Nah, nanti kita akan juga menggali hal-hal tersebut dalam SKPD. Baik, nah, selanjutnya kita akan menemukan rumus volume kubus dan juga rumus volume dari balok ini. Nah, nanti Bapak akan mencoba kita akan melakukan diskusi kelompok untuk mencari rumus volume kubus dan rumus volume balok. Nah, kita masuk ke dalam diskusi kelompok. Ya, silakan. Bapak sudah membagikan kelompok di sini, ya. Kelompok 1 itu Dixon, Ari, Namira, Jihan, dan Said. Kelompok 2 itu Asep, Lukas, Novi, Heni, dan Agnes. Nah, kelompok ini Bapak kelompokkan berdasarkan nilai awal pretest yang kalian lakukan tadi. Jadi Bapak buat secara heterogen berjumlah 5 orang masing-masing kelompoknya. Nah, sekarang silakan kalian akses ya LKPD-nya. LKPD sudah Bapak berikan link di sini. Bisa di-scan menggunakan Android juga atau kalian klik di Google /LKPD ya. Di sini nanti kalian akan menemukan lembar kerja peserta didik seperti ini yang Bapak tampilkan ini. Berisi ada nama anggota kelompoknya, kemudian tujuan pembelajarannya, petunjuk pengisiannya. Jadi kalian bahas secara berkelompok, boleh melalui grup WA, boleh melalui media komunikasi yang kalian anggap mudah. Jadi jangan sampai kalian harus menghampiri teman di tempat yang lain. Nah, di sini berisi kegiatan-kegiatan problem learning, penerapan problem learning ya. Di sini ada kegiatan pertama mengorientasi masalah, membimbing penyelidikan. Kemudian yang terakhir adalah mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nanti kalian kerjakan tahap per tahapnya. Kemudian di terakhir nanti akan ada soal juga di sini ya. Silakan didiskusikan dengan teman kalian. Oke. Bapak tunggu selama 30 menit dari sekarang akan dikerjakan. Nanti kita akan lanjutkan dengan presentasi ya. Oke. Sampai di sini ada permasalahan kira-kira untuk pengerjaannya? Tidak, Pak. Tidak ada. Untuk kelompok Novi sudah selesai. Novi, kelompoknya Pak. sudah ya. Semua teman mengerjakan ya. Jangan sampai ada teman yang numpang nama saja Novi ya. Bapak harus seperti itu ya. Baik, terima kasih. Nah, jika sudah selesai semuanya, kita akan lanjutkan pada fase presentasi. Nah, jadi dari apa yang sudah kalian lakukan tadi ya, dari apa yang sudah kalian lakukan tadi, berdiskusi, membahas soal, kemudian menentukan rumus, kita akan mempresentasikannya. Masing-masing setiap kelompok mengirim perwakilan untuk presentasi di Zoom ini ya. Kita mulai dari kelompok 1. Nah, kelompok 1 silakan perwakilannya mungkin dari Agnes, silakan melakukan presentasi mewakili kelompok 1. Silakan Agnes. Terima kasih. Demikian presentasi saya. Ya, terima kasih. Berikan tepuk tangan tadi untuk Agnes selaku perwakilan kelompok 1. Nah, setelah ini karena sudah dibahas tadi oleh Agnes panjang lebar mengenai LKPD-nya, Bapak minta yang lain menanggapi agar nanti ada ketika keseluruhan, ada pendapat yang ingin disampaikan, bisa kalian berikan untuk kelompoknya Agnes tadi. Silakan jika ada yang ingin menanggapi. Mungkin perwakilan kelompok 2, Bapak tunjuk ya. Ari, silakan Ari, perwakilan kelompok 2, silakan menanggapi apa yang disampaikan oleh Agnes tadi. Kalau menurut kelompok kami seperti ini, Pak. Oh,
Terima kasih Ari. Ya, baik sekali tanggapan dari Ari. Jadi nanti ini masukan ya untuk kelompok Agnes, bisa diperbaiki sedikit-sedikit lagi. Oke. Nah, presentasi sudah selesai. Selanjutnya kita akan mengadakan post test atau tes akhir. Ini nanti kalian bisa kerjakan. Silahkan scan barcode ini ataupun bisa mengakses link ini. Ini akan menuju ke Google Form. Ya, nanti ada soal berjumlah 5 soal. Silakan kalian kerjakan. Nah, nantinya kalau sudah selesai bisa kita bersama. Oke, ya masih 2 orang lagi yang belum. Silakan Bapak tunggu 1 menit lagi. Ya, oke. Nah, baik. Terima kasih. Sudah selesai semuanya. Nah, jadi berdasarkan hasil evaluasi di Google Form ini, Bapak lihat ada kemajuan, ada peningkatan yang cukup baik. Dari awalnya tadi Bapak coba pretest itu sekitar 60% siswa itu hanya 60% saja yang berhasil mengerjakan dengan baik, 40%-nya masih belum maksimal. Di kali ini Bapak lihat sudah 90% yang mencapai nilai KKM. Tangan semuanya, untuk kita semuanya ya. Ya. Ini artinya ada peningkatan, ada niat untuk memperbaiki diri dari kalian. Oke? Nah, setelah kita memulai dari awal sampai akhir sekarang, mari kita membuat suatu kesimpulan. Kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini. Ya, mungkin Lukas coba buat kesimpulan untuk hari ini, Lukas. Oke, terima kasih Lukas. Terima kasih. Baik sekali yang disampaikan oleh Lukas. Benar sekali. Kesimpulan pembelajaran ini ada kita menemukan rumusnya, rumus volume, kemudian rumus volume balok, rumus volume dari kubus. Nah, rumus volume kubus itu adalah S pangkat 3, kemudian rumus dari volume balok adalah panjang dikali lebar dikali tinggi. Ya, itu harus diingat kembali ya rumus-rumusnya. Nah, setelah kita melakukan kesimpulan tadi, membuat kesimpulan terhadap pembelajaran, Bapak ingin kalian merefleksikan apa sih pembelajaran yang kalian dapat hari ini ya, mengenai perasaan, mengenai pengalaman, yang disampaikan semuanya, agar ini bisa menjadi feedback untuk kita semuanya. Untuk ini Bapak minta tolong, silakan menyampaikan revisi pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran hari ini saya menyenangkan Pak. Terima kasih. Terima kasih Asep. Nah, menurut Asep pembelajaran kita hari ini menyenangkan. Bapak berharap kalian itu menjadi senang dengan matematika karena menurut pengalaman bahwa banyak sekali siswa ini tidak menyukai matematika. Jadi Bapak harap kalian bisa seperti Asep, meniru Asep yang senang dengan pembelajaran matematika. Bapak berharap pada pertemuan-pertemuan selanjutnya kalian bisa mempertahankan kebiasaan seperti ini. Jadi dari nilai tadi sudah cukup lengkap, sudah membaik, sudah meningkat semuanya. Jadi Bapak harap semuanya bisa dipertahankan. Oke. Nah, baik. Belum menutup pembelajaran, Bapak ingin sedikit memotivasi kalian ya. Bapak mengutip perkataan dari Pitagoras di sini, jika engkau tidak sanggup menahan lelahnya belajar, engkau harus menanggung pahitnya kebodohan. Nah, kalian harus pelajari dengan baik, amalkan kata-kata ini, bahwa jangan sampai kita lelah belajar, karena kita akan menanggung pahitnya kebodohan. Karena orang tua menitipkan kalian di sekolah ini untuk dididik dengan baik dan untuk menerima pembelajaran dengan baik agar kalian menjadi orang yang sukses ke depannya. Nah, kemudian untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang volume dari jajar genjang dan juga belah ketupat. Jadi lanjutan dari materi hari ini. Jadi Bapak berharap di rumah nanti kalian coba buka-buka buku lagi, kemudian cari sumber belajar yang lain seperti di internet, di YouTube, ketikkan saja volume tentang jajar genjang dan belah ketupat. Jadi agar ketika pembelajaran di pertemuan selanjutnya kalian sudah siap dengan pembelajaran yang akan Bapak sampaikan. Kemudian karena tadi sudah diawali doa, Bapak minta satu orang untuk memimpin doa penutup. Silakan Lukas, silakan pimpin doanya untuk menutup pembelajaran kita. Oke, baik Pak. Sebelum materi pelajaran ini, mari kita berdoa agar pembelajaran kita masing-masing berdoa. Mulai. Selesai. Ya, terima kasih Lukas. Kita
sudah mengawali doa, mengakhiri dengan doa. Artinya semua rangkaian pembelajaran kita akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan hari ini bisa kalian terapkan, kemudian kalian pelajari terus. Ini akan sampai dewasa nanti akan benar-benar bisa dimanfaatkan semuanya. Baik, demikian Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Ya, bisa dilanjutkan ke materi selanjutnya. Ya, silakan.